Fujianti Utami dan Reza Oktavian atau Fuji dan Reza Arab. Akankah mereka berjodoh dan apakah sampai ke pelaminan? Kalian berani lihat kartunya? Halo, saya Sekar, kembali bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Ramai dijodohkan di sosial media dan menjadi viral. Reza Arab dan Fuji akankah berjodoh? Dan apakah orang tuanya akan menyetujuinya? Kalian siap lihat kenyataan yang akan terjadi di masa depan? Atau mari kita lihat saja. Oke, Mas Den, sebelumnya kemarin sempat ramai nih Fuji dan Reza Arab. Mungkin sempat juga diledek-ledekin sama netizen, tapi Fujinya tersebut kayak ngerespon gitu, Mas Den. Bisa dilihat nggak sih maksud dari Fuji tersebut apa, Mas? Ya, maksudnya tentu saja adalah engagement, karena Reza Arab kan punya massa dan fans yang sangat besar, dan fanbase-nya juga ada yang beririsan, ada yang nggak beririsan. Yang beririsan tentu saja yang berteman dengan Erika Carlina. Nah, kalau saya lihat, ini sebenarnya satu hal yang menguntungkan untuk seorang selebgram yang memang pekerjaannya ya mengumpulkan follower dan mereka ini di-endorse karena followersnya ini tadi. Jadi buat Fuji, ini bukan selalu sesuatu yang benar-benar suka juga atau enggak, tapi lebih kepada ini menguntungkan karena ada sebuah massa yang berbeda daripada massa yang mengikutinya. Sehingga saya berpikir ini sesuatu yang bagus untuk stardom atau ketenaran Fujianti Utami. Nah, juga Fuji juga bahkan ngerespon dari netizen tersebut. Apakah ini artinya Fuji itu senang atau menikmati dengan dijodoh-jodohkan dengan Reza Arab atau bagaimana? Ya, ini sesuatu yang dia pengen lihat ke depannya akan seperti apa. Kartu Ace of Wands, kartu tentang bagaimana sebuah hal atau harapan kecil ini bisa saja menjadi besar, tapi bisa saja ini juga nggak akan berkembang. Tapi kalau kita lihat dari kacamata bisnis, ini sesuatu yang sangat menguntungkan dan bisa berakibat kepada ketenaran yang lebih melambung saat mereka berdua ini disatukan, terutama saat mereka ya ketahuan single, sama-sama single seperti itu. Oke, Mas, dan juga di live-nya atau di kontennya Reza Arab juga kan waktu saling meledek atau jodoh-jodohkan tersebut, Reza Arab terlihat salting gitu, Mas Den. Mungkin bener gak sih, Mas Den, Reza Arab itu salting terhadap Fuji atau? Saya pikir nggak segampang itu melupakan mendiang kekasihnya yang dulu ya. Jadi kalau salting ini ya karena dia dijodohkan dengan seseorang yang baru, dan saya pikir sebagai seorang manusia normal, laki-laki perempuan siapapun itu pasti akan salting jika dia ternyata dijodohkan oleh orang-orang lain, terutama saat mengetahui bahwa dia memiliki banyak pengikut dan juga Fuji memiliki banyak pengikut, dan dia pasti akan berpikir kira-kira pengikutnya akan mengatakan apa. Kalau dari Fujinya sendiri, apakah benar itu kan Fuji juga terlihat salting juga kan, Mas Den? Itu mungkin Fuji lebih bisa menahan diri. Oh. Fuji ini kayak seseorang yang sudah pernah dijodohkan dengan semua orang. Semua orang dalam artian macam-macam. Nah, Esar Khalid, Sarel Brahma, banyak lah. Dan untuk yang satu ini kayak ya udahlah dijodohin lagi. Dia tetap menganggap ini sesuatu yang ya nggak dipungkiri, tapi juga ya kita lihatlah nanti ini kedepannya seperti apa. Tapi saya sih agak pesimis karena Fuji di sini memang melihat Reza Arab ini bukan tipikal pria yang diharapkan atau diidamkan dia. Terus kan Reza Arab ini kan juga punya kekasih kan sebelumnya kan si almarhumah Lula. Terus netizen banyak yang bilang, wah ini Reza Arab nih udah move on nih dari almarhumah gitu. Bener gak sih, Mas Den? Enggak, dan saya melihat bahwa Reza Arab pun itu punya kecenderungan untuk dekat dengan seseorang yang nggak seperti Fuji. Jadi kalau saya sih melihat bahwa Reza ini sebenarnya kalau saya kira dengan yang lama ini masih belum move on, dengan yang baru pun ini dia belum nyari. Bahkan saya merasa bahwa maraton ini sebenarnya adalah upaya dia untuk melupakan kesedihannya di pengalamannya dia yang sebelumnya itu tadi. Jadi kalau ditanya ini tadi, saya merasa bahwa dan yang saya lihat dari kartu ini, Reza Arab ini masih berusaha untuk bisa move on dengan apa yang terjadi di masa lalunya. Oke, berarti Reza Arab ini dengan adanya jodoh-jodohkan dengan Fuji ini merupakan salah satu cara untuk melupakan masa lalunya atau seperti apa? Enggak, maraton yang masa lalu. Kalau dijodohkan kan oleh netizen. Sedangkan dia ini masih merasa kalau
kalaupun dia ini harus mencari seseorang yang baru, dia pasti mencari yang sosoknya tuh hampir sama seperti si Lula ini tadi. Baik secara perasaan, secara pengalaman, dan ini satu teman main gitu loh. Kalau Fuji ini kan enggak. Fuji ini kan bukan tipikal wanita yang ya akrab dengan aktivitas dunia malam yang memang sering diidentikan dengan geng Reza Arab ini tadi. Minum alkohol saja Fuji enggak. Jadi kalau saya pikir akan banyak sekali hal yang harus disesuaikan jika mereka ini akan bersama. Dan Reza Arab juga nggak akan mungkin terus tiba-tiba berubah karakternya. Juga Reza Arab kan beda agama kan. Jadi kalau saya pikir nggak segampang itu. Mungkin netizen masih berpikir bahwa keajaiban akan terjadi karena cinta. Betul, tapi juga nggak dalam hal Reza Arab dan Fuji ini. Oke, Mas Dian, kemarin juga Reza Arab juga sepertinya khawatir terhadap Fuji atau dengan dijodoh-jodohkan dengan Reza Arab. Mungkin si Reza Arab ini artinya berarti mikirin perasaan si Fuji sendiri atau seperti apa, Mas Dian? Yang Mas Dian lihat? Ya sebenarnya yang dirasakan ya perasaannya followernya, bukan perasaannya Fuji, bukan dalam arti yang jahat ya. Maksudnya belum ada chemistry di antara mereka berdua. Belum ada sesuatu yang tumbuh dan bisa dikatakan ini adalah perasaan yang saling care. The Knight of Coins ini bahwa mereka ini lebih care kepada apa yang difikirkan oleh para netizen yang bisa menghasilkan uang ini tadi. Karena saat mereka bersama menghasilkan uang, ya udah mereka bersama aja. Mungkin ini mirip dengan Sarwenda dan Gio. Jadi kalau dilihat kalau ada pangsanya mereka jalanin. Kalau nggak ada ya udah. Cuman kalau kemarin dengan Torik ini kan keluarganya ini kan hampir serupa. Islami, keluarga dari anaknya pun anak baik-baik, bukan anak-anak yang dugem. Terus kemudian apa ya? Kalau saya kira itu hidup di kehidupan malam anak muda gitu. Jadi ini terlalu itu tadi, terlalu berbeda antara bumi dan langit. Tapi mungkin di sini banyak yang mengatakan, nah cinta bukankah sesuatu yang berbeda untuk disatukan? Betul. Tapi ya apakah mereka mau melakukan itu? Oke, Mas Dian, mungkin dari kejadian ini apakah si Reza Arab dan juga Fuji ini akan membuat project bareng ke depannya atau seperti apa? Ya saya pikir sih bisa saja kalau ternyata selama sebulan ke depan netizen masih tetap membicarakan dan menginginkan hal ini. Tapi kadang-kadang netizen pun itu juga ajaib. Mereka tuh hanya pengen jodoh-jodohin aja. Mereka tahu nggak mungkin dijodohin aja gitu loh. Nah ini sesuatu yang kalau saya pikir kadang ya sehat dan nggak sehat ya. Karena kalau sangat percaya nanti mereka pasti akan menyuruh untuk mereka ini bersama padahal nggak ada kenyamanan di antara mereka berdua. Atau kecuali jika ternyata misalkan kalau kita melihat Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting seperti itu. Mereka dijodohin tapi mereka pun kan kayak kakak dan adik. Sehingga mereka pun ya nyaman melakukan hal itu. Tapi kalau ini kan benar-benar seperti dari dua gunung yang berbeda disatukan di satu belanga yang akan susah untuk disatukan. Oke, Mas Dian, kemarin juga ayahnya dari Fuji sendiri bilang bahwa kejadian ini atau Fuji datang ke maraton itu sendiri sebagai bentuk menghormati dari undangan Reza Arab. Mungkin Mas Dian melihatnya seperti apa? Ya collab yang menghasilkan keuntungan aja. Dan kalaupun menghormati ya tentu saja menghormati sebagai sosok yang lebih tua. Di YouTube pun Reza Arab ini seorang senior dan juga kalau saya pikir karena memiliki pertemanan juga dengan Mendiang dan juga Erika Karlina ya, bersahabat mereka. Tapi lebih daripada itu kalau ditanya apa tujuannya ya lebih kepada juga sesuatu yang akan membawa satu hal yang berkaitan dengan karir dan kehidupan finansial di dua pihak ini tadi. Oke, berarti dari imbas dari kejadian ini mungkin kira-kira akan berapa lama mereka berdua diledekin atau dikomentari oleh netizen? Tergantung mereka berdua. Kalau mereka berdua tahan aja dan mereka ngambil santai aja, ini mungkin bisa sampai akhir tahun masih akan dibicarakan. Tapi kita lihat sepertinya Fuji ini mungkin nggak akan terlalu berselera dengan hal ini tadi. Melihat karakternya juga akan berbeda, terlalu banyak orang-orang yang akan mempertentangkan sehingga yang akan difikirkan lebih kepada damage yang akan muncul. Jika ternyata ada orang yang nanti, loh kok dengan seseorang yang karakternya berbeda, dengan seseorang yang bahkan nggak hanya berbeda tapi bertolak belakang dengan karakter Islaminya keluarga Pak Haji Faisal ini tadi, dan juga kepada bagaimana mereka berdua yang beda agama ini tadi. Sehingga kalau saya melihat ini satu hal yang akan sulit di Fuji. Tapi kalau untuk ke Reza Arab ya kalau ini ternyata sesuatu yang akan lucu dan bisa mengambil fansnya Fuji kan ya ini sesuatu yang nggak akan dilewatkan juga. Tapi mungkin apakah bisa kejadian nggak sih Mas? Maksudnya apakah Reza Arab ini emang benar jodoh dengan Fuji atau bagaimana? Kalau saya kira
untuk saat ini enggak ya, tapi jodoh secara finansial, secara fortune atau uang yang datang itu iya. Karena mereka berdua sama-sama beken dan terus disatukan. Saya pikir itu. Tapi kalau kita hanya berpikir tentang itu, ya sebenarnya kan Fuji ini bisa dijodohkan dengan Andre Taulani, ya juga bisa sama-sama terkenal. Tapi kan kayak bapak sama anak ya kan. Jadi kadang-kadang kita memang harus berpikir bahwa dalam sebuah hubungan itu kenyamanan itu diperlukan. Kenyamanan bisa muncul jika ternyata latar belakangnya sama, atau mereka ternyata menyukai sesuatu yang sama, atau ternyata mereka ini saling mengisi. Nah, tapi kalau dari awal berbeda agama, bertolak belakang dari pacar-pacarnya sebelumnya yang Islami terus tatoan gitu kan, wajahnya sangar gitu. Jadi kalau saya pikir sih ini kita nikmati sebagai sebuah bentuk hiburan saja. Terakhir Mas Den, mungkin gimana cara menyikapinya Mas Den? Maksudnya kan si Raja Arab sendiri kan punya nama yang besar juga kan, dan si Fuji ini juga punya nama atau followers yang lumayan besar. Mungkin supaya hal ini tidak mengganggu dari mereka berdua, bagaimana? Mereka nggak akan terganggu. Mereka akan diuntungkan. Tapi fans yang akan percaya, inilah yang akan terganggu. Maka sejatinya apapun yang dilakukan, settingan apapun yang dilakukan di sosial media, sejatinya harus ditutup dengan sebuah pesan yang bijak. Seperti konten ini juga yang ditutup dengan sebuah pesan yang bijak, agar kita nggak gampang percaya akan apa yang kita saksikan di sosial media. Coba kalau ternyata nanti misalkan dimulai dengan ya, mereka berteman tapi saling menghormati perbedaan agamanya, berteman tapi ternyata mereka juga saling mencoba hal-hal yang baru gitu loh. Ini baru akan menarik. Tapi kalau ternyata ini hanya terus dijadikan sebuah pertontonan yang akan hanya memuaskan keinginan orang untuk melihat sesuatu yang aneh terjadi di depan kamera, ya saya pikir ini jadi sesuatu yang nggak mendidik dan akan berakhir dengan sesuatu yang akhirnya malah dihujat atau dijauhi oleh orang-orang yang menontonnya. Saya harap ini nggak terjadi ya, karena Fuji memiliki citra sendiri, Reza Arab memiliki citra sendiri. Jadi kalau saya berpikir ya mungkin Fuji ini lebih cocoknya dijodohinya dengan siapa ya? Feral, tapi kan udah lewat tuh. Mungkin dengan kayak orang kayak Aisar Khalid itu kan lebih cocok Islami kan seperti itu. Dan Reza Arab mungkin cocoknya dengan siapa ya? Natalie Holzer mungkin. Dia kan cocok latar belakangnya gitu loh. Atau ya yang di dunia yang jalani juga. Tapi tetap saya tidak ingin mendahului Sang Pencipta. Apapun bisa terjadi, seperti membalikkan telapak tangan jika Tuhan atau Allah ini menyetujui, dan kita doakan yang terbaik. Semoga ini juga yang akan dilakukan oleh Pak Haji Faisal, yang saya lihat dia juga nggak terlalu nyaman dengan perjodohan ini. Untuk kalian semua yang dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah sini. Siapa jodoh kalian sebenarnya? Dan sampai kapan kalian akan menjomblo? Atau jangan-jangan kalian nggak happy dengan pasangan kalian sekarang dan bertanya-tanya, apakah ini saatnya kalian harus take off, pergi, tapi jangan-jangan akan dapat pasangan lagi? Atau malah enggak? Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.